Wardah. Oke, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Habibie, teman-temannya berdoa ya. Ya Bu. Teman-teman berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk ada Bu. Pintar kita akan belajar tentang teorema. Tapi sebelumnya ayo semuanya berdiri. Nah, kita akan bermain tebak kata dulu. Nanti yang kalah menjadi ketua kelompok. Gimana, setuju? Setuju Bu. Ini caranya begini. Nanti yang namanya saya sebut harus menyebutkan kata buah. Lakukan Devi. Salah. Terus saya tunjuk lagi. Vicky. Yang Vicky harus menyebutkan nama buah yang awalnya K. Condong. Nah, seperti itu. Paham ya? Permainan dimulai. Siap? Siap. Budi. Wah, ayo. Buah mangga. Selanjutnya Mbak Vicky. Nanas. Oh mau. Loh. Gimana? Salah. Kita lanjut ke materi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ya. Untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah teorema Pythagoras dinamakan Pythagoras karena apa? Penemunya Bu. Ini dia penemu Pythagoras. Dinamakan teorema Pythagoras karena beliau yang Pythagoras ini diterapkan di zaman jauh sebelum Pythagoras. Nah, cuman Pythagoras ini orang yang pertama memperkenalkan konsep ini kepada orang Yunani sehingga beliau ya. Nah, apa sih manfaat teorema Pythagoras? Nah, teorema Pythagoras banyak digunakan dalam bidang lain, contohnya dalam arsitektur mengukur kemiringan tanggul. Nah, sebelum kita belajar tentang teorema Pythagoras, perlu kalian ingat lagi konsep-konsep yang dulu ya. Terus sekarang katanya, ada yang masih ingat nggak? Sekuadrat. 9. Oh iya, ya lupa 9. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 Bu. 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau akar 9? 3 Bu. 3, bagus. Kenapa kok 3? 3 kali 3. Karena 3 kali 3 9. Nah, sekarang ada ingat luas persegi? Sisi kali sisi. Betul ya. Sisi kali sisi kuadrat. Kuadrat. Ya. Perlu mengingat lagi tentang segitiga siku. Aduknya berukuran 90. Nah, ini contohnya segitiga siku-siku. Perlu kalian ketahui bahwa sisi AB atau sisi di depan itu dinamakan apa? Sisi miring atau sedangkan sisi yang tegak AC dan BC adalah sisi atau sisi Siku. Nah, coba perhatikan gambar ini. Iya, apa yang dilakukan Pak Tukang pada gambar ini? Mengukur. Mengukur apanya? Nah, itu diukur ya. Bangun datar apa yang kalian temukan pada gambar di samping? Segitiga. Siku-siku. Tujuannya apa Pak Tukang membuat sudut siku-siku itu? Supaya Membentuk siku-siku, sudut siku-siku. ya, supaya siku-siku atau tegak Lurus. Okay. Nah, bangun datar apa yang secara khusus digunakan oleh Pak Tukang untuk meyakinkan bahwa sudut tembok bangun itu membentuk Oh, ya. Nah, jadi ukurannya itu nanti tertentu.
Nah, saya pernah ketemu sama Pak Tukang. Bagaimana caranya Pak Tukang? Apa pakai pisau untuk menentukan temboknya tegak lurus? Ya enggak. Ya, pakai benang. Gimana caranya? Ya bikin ukuran 160, 80 katanya gitu. Apakah Samen tahu kalau itu teorema Pythagoras? Enggak, pokoknya dari dulu seperti itu. Jadi ini nanti kita akan kalian akan tahu bagaimana caranya Pak Tukang itu membuat ukuran berapa aja supaya membentuk segitiga itu dengan kalian mempelajari teorema Pythagoras. Kalian bisa membantu Pak Tukang menentukan ukuran A, B, C pada gambar di samping agar bangunan tegak lurus. Kalian akan bisa membantunya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Ya, nanti akan saya bagi LKPD-nya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya. Jadi nanti kalian berkelompok tujuannya adalah menemukan rumus Pythagoras, ya, supaya kalian nanti bisa mengetahui hubungan sisi-sisi dan segitiga siku-siku. Jadi nanti kalian biar nggak kalah pinter sama Pak Tukang ya. Hehehe. Masa kita kalah sama Pak Tukang, Bu? Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, jika ada yang tidak paham akan bertanya. Gimana? Paham? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Ya Bu, selesai. Nah, coba saya lihat pekerjaannya. Ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Kalau sudah selesai, silakan bergabung di kelompok masing untuk presentasi. Kelompok saya siap, Bu. Monggo. Atau C kuadrat. Gitu kan, Bu? Nah, terus jika segitiga digeser seperti pada gambar di bawah, kita peroleh bentuknya begini. Berarti jadi luas daerah yang tidak berwarna pada gambar B itu apakah sama luasnya dengan luas bangun 1 pada gambar A? Pada gambar ini, ya, jadi LPQRS itu PQRS dikurangi 4 segitiga siku-siku. Jadi sama. Jadi kemudian persegi dulu. Ini kan A, Bu. Karena persegi A kali A. Jadi A kuadrat. Yang ini, Bu, B. Jadi B kuadrat. Nah, berarti C kuadrat itu, yang ini kan C kuadrat, Bu, ya. C kuadrat yang ini kan. Itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini. Jadi pada segitiga itu berlaku ya. C kuadrat tambah A. Ketemu, Bu. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Paham Bu. Paham. Sama, Bu. Karena semua sudah paham, kita simpulkan ya. Jadi kesimpulan pada hari ini, bunyi teorema Pythagoras adalah kuadrat sendiri suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat buat yang lain. Sekarang saya tanya, bagaimana hubungan ketiga sisi pada segitiga siku-siku berikut sesuai dengan teorema Pythagoras? Tolong yang pertama jawab, Mas Budi. Siap, Bu. Coba B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, Bu. sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Apa ada yang bisa menyebutkan yang lain? Kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi C kuadrat. Satunya B kuadrat sama dengan B kuadrat kurangi A kuadrat. Oke, jadi dapat ditulis pula rumus Pythagorasnya. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AB kuadrat. Akhirnya kita sudah menemukan hubungan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Selanjutnya kerjakan latihan ya. Cuma nggak presentasi. Ada 3 latihan dikerjakan ya. Iya, Bu. Demikian pembelajaran dari Bu Wardah. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Namun sebelumnya saya mau tanya,
Bagaimana pendapat kalian mempelajari teorema Pitagoras dengan media ini? Dengan puzzle ini. Menyenangkan, Bu. Paham apa enggak? Memudahkan kalian apa enggak? Iya Bu, mudah. Setelah saya koreksi hasil LKPD-nya, saya nyatakan kelompok terbaik dari presentasi, dari hasil mengerjakan LKPD, ketepatan waktu. Saya nyatakan kelompok terbaik adalah kelompoknya Mbak Habib. Nanti hadiahnya bisa diambil di rumah saya di rumah. Makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.